Anies boleh bercakap besar soal pertumbuhan yang berkualitas dan disebarluaskan oleh pendukungnya. Tapi rekam jejak Anies Baswedan justru mengatakan hal yang sebaliknya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ketimpangan DKI meroket di era Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada Kamis 2 Maret 2023 kemarin atau minggu lalu, Baca Pres Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan menghadiri sebuah acara yang berjudul Dialog Gagasan Memperjuangkan Perbaikan dan Perubahan. Dalam acara tersebut hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Mas Agus Yudhoyono atau Pak AHY. Dalam dialog santai tersebut, Anies Baswedan membawakan sebuah tulisan yang dibuat di media nasional Kompas, di mana Anies panjang lebar membeberkan tentang gagasannya yang ia tawarkan. Salah satu poin yang Anies soroti adalah mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di negeri ini. Buat Anies Baswedan, ekonomi itu jangan asal tumbuh, namun pertumbuhan mesti berkualitas. Simak apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan dari sebuah potongan video yang berdurasi 1 menit tersebut yang diunggah oleh pendukungnya, yaitu Bang Anggi Sinolingga. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya tidak ditentukan oleh angka pertumbuhan itu saja, tapi justru ditentukan oleh jangkauannya. Semakin merata pertumbuhan ekonomi, maka semakin berkualitas pertumbuhannya. Semakin tidak merata, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi kualitasnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita senang. Tapi lebih senang lagi kalau rumah tangga merasakan pertumbuhan itu. Karena kita sering menemukan kenyataan sebuah daerah pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, tetapi warga di daerah itu tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Ini contoh bagaimana kualitas pertumbuhan itu tidak ditentukan oleh angkanya saja, tapi justru oleh pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dirasakan dampaknya oleh semua orang, setidaknya sebagian besar orang. Bukan pertumbuhan ekonomi justru menyebabkan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dirasakan oleh segelintir orang. Singkatnya, ketika ekonomi tumbuh tidak berkualitas, maka si miskin dan si kaya makin melebar dalam hal kesenggangan. Anies sedang membual dan Anies sedang menampar wajah dari Bapak AHY, yaitu Presiden RI ke-6, yaitu SBY. Saya sebenarnya tidak anti Pak SBY. Saya sangat menghormati Presiden ke-6 itu tersebut. Namun, Anies sendirilah yang telah menampar atau menampol Pak SBY tersebut dengan narasinya. Buat saya, statement Pak Anies tadi jelas menampar Pak SBY dan di depan putranya langsung, yaitu Pak AHY. Kenapa bisa? Justru di era SBY, ketimpangan meroket dari 0,32 menjadi 0,414 pada saat Pak SBY turun tahta. Kenaikan ketimpangan tertajam di era reformasi atau di era SBY. Tidak cuma BPS, Bank Dunia pun mengatakan hal demikian. Di era SBY lah pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ini saya belum berbicara tentang inflasi di era SBY. Inflasi adalah kenaikan nilai komoditas terhadap nilai uang. Singkatnya adalah kenaikan harga-harga barang. Di era SBY inflasi itu sangat tinggi, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Inflasi menembus 17%. Kayaknya Pak Anies perlu banyak membaca tentang kesejahteraan ketimbang melakukan retorika di depan orang-orang. Anies boleh bercakap besar soal pertumbuhan yang berkualitas dan disebarluaskan oleh pendukungnya. Tapi rekam jejak Anies Baswedan justru mengatakan hal yang sebaliknya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ketimpangan DKI meroket di era Anies Baswedan dari rasio 0,409 menjadi 0,423 pada tahun 2023.
ketimpangan di DKI adalah ketimpangan tertinggi se-Indonesia setelah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal Anies sendiri yang suka keluar-keluar, lihat rekam jejak, dan tidak cuma ketimpangan, terjadi kenaikan jumlah orang miskin sebanyak 13.000. Pengangguran juga demikian, naik dari 7,4% menjadi 8% pada Agustus 2022. Belum lagi kita bicara indeks kebahagiaan warga DKI yang turun di era Anies. Justru rata-rata nasional mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai 2021. Jangan sampai kegagalan ini terupskill ke level nasional, hanya kita tersihir oleh bualan Anies Baswedan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.